bersama Pak Abdul Ghani, betul? Iya betul Bu. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan sesi coaching, saya akan melakukan sesi praobservasi ya Pak. Baik Bu. Di mana nanti Bapak dalam sesi coaching menyertakan alur tirta ya Pak. Baik Bu. Iya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, karena di dalam observasi saya nanti akan ada beberapa hal penilaian ya Pak. Nantinya di dalam sesi coaching, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Baik Bu Susi, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama saya akan memfokuskan ke kehadiran penuh. Jadi nanti saat coaching saya sepenuhnya akan memenuhi syarat daripada coaching itu, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan yang aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, berikutnya kompetensi mana yang nantinya secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Saya lebih menekankan ke mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, nanti saya akan memberikan beberapa macam pertanyaan yang berbobot. Gitu. Dua elemen itu aja yang saya akan tekankan. Oke, ada dua ya Pak. Baik. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan akan seperti apa? Nanti indikatornya sepenuhnya saya nanti akan membuat dengan elemen-elemen sehingga mencapai sampai 98% sih. Karena tujuan saya nanti ditunjang dengan metode-metode yang saya akan sampaikan kepada. Oke, baik. Semoga nanti dalam proses coaching berjalan dengan lancar ya Pak Malik. Terima kasih Bu Suci. Nah, dan tidak lupa setelah coaching nanti kita akan melakukan yang namanya pasca supervisi ya Pak. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, siap. Pak Ghani, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Pak Ghani, kira-kira tujuannya apa yang saya manggil Pak Ghani hari ini? Untuk ini Pak, untuk apa namanya, membahas permasalahan yang ada di sekolah saya yang saya alami. Oke, baik, silakan bisa dipaparkan apa permasalahan yang terjadi di sekolah saat ini, Pak Ghani. Siap. Jadi gini, di sekolah saya kebetulan kan saya mengajar pendidikan agama Islam. Dari situ setelah saya teliti peranak, setelah saya melakukan pembelajaran, ini masih banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi seperti itu. Rencana yang sudah dibuat mungkin sama Pak Ghani apa ke depan? Rencana saya sudah buat, mungkin saya akan memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut yang belum bisa membaca Al-Quran. Nanti saya akan memberi jadwal khusus untuk pembinaan buat mereka. Sampai saat ini, range presentasi yang sudah bisa membaca Al-Quran dan yang belum, dari kisaran berapa persen? Ya, untuk presentasinya mungkin sekitar 70 sampai 80 lah. Ya, masih banyak. Ya masih ada kurang lebih 20% yang bisa. Dari kelas 1 sampai kelas 6, rencana yang akan dibuat sama Pak Ghani fokusnya ke kelas berapa? Fokus saya karena saya ngajar kelas atas, kelas pagi, jadi fokusnya di kelas 4, 5, 6. Apakah sudah ada upaya atau sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Ghani sehingga tujuan Pak Ghani ini bisa 100% ke depannya? Upayanya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi upaya saya yang saya lakukan, yang pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru kelas, dengan wali murid juga, jadi dengan warga sekolah, bahwa masalah saya ini sebenarnya bukan masalah yang bukan masalah yang ringan, tapi masalah yang serius. Karena harapan saya ini kan anak-anak ini benar-benar bisa ya tuntas bisa membaca Al-Quran, tidak ada lagi yang buta huruf Arab atau Alkitab. Baik, berarti tujuan akhir dari permasalahan ini adalah tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ghani. Iya, betul. Jadi ada lagi nggak goal atau tujuan akhir dari usaha yang Pak Ghani akan gagas saat ini? Ya. Jadi tujuan akhir saya ke depannya dari jangka panjangnya ini harapan saya anak-anak ini benar konsisten. Jadi dia dikasih bimbingan di sekolah, itu tujuannya biar anak-anak kan bisa rutin membaca Al-Quran, kan bisa membaca Al-Quran. Harapan saya ini anak-anak konsisten
bukan hanya setelah saat di sekolah saja, tapi setelah lulus juga mereka tetap konsisten membaca untuk mengaji. Oh, baik, baik, baik. Kesempatan apa yang dimiliki Pagani saat ini untuk mengembangkan gagasan yang Pagani gagas hari ini? Baik. Kesempatan yang saya ya jadi itu ya tidak dia karena banyak sekali kondisi-kondisi yang saya lihat itu sebenarnya mendukung gitu kan, mendukung dari segi apa namanya fasilitas di sekolah, sarana prasarannya semuanya mendukung, orang tua, kepala sekolah, wali kelas semuanya mendukung tentang kegiatan tersebut. Jadi saya sebagai guru agama ya memang harus bergerak untuk melakukan itu. Oh, baik. Sebelum gagasan ini keluar, apa ada rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan oleh Bapak sebagai guru agama ya? Sebelum-sebelumnya mungkin Ada bisa dijelaskan dan disebutkan apa aja kegiatan yang bisa mendukung ke arah gagasan yang ini atau ini. Jadi di dalam apa namanya di sekolah saya itu di setiap hari itu ada namanya murojaah. Jadi membaca surat-surat pendek secara bertahap, secara bergantian sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Misalkan kelas 4 dari surat apa, kelas 5 jadi beda-beda di kelas 6. Jadi itu setiap hari seperti itu. Baik, dari skala 1 sampai 5 berada di urutan mana nih? Angka berapa nih? Titik pencapaian Pagani nanti? Saya pikir ya kemudian di skala 4. Skala 4? Iya. Boleh saya bertanya lagi, kenapa Boleh. tidak langsung ke angka 5 gitu, titik maksimal? Iya, karena ini melihat memang kondisi masih banyak anak-anak yang belum bisa sama sekali, bahkan dia nggak tahu huruf Arab, alif, bata itu dia nggak tahu. Jadi saya pikir masih butuh bimbingan khusus untuk mereka sehingga capaian yang ke angka 5 itu bisa tercapai. Selain hambatan yang sudah disebutkan tadi, adakah hambatan-hambatan lain? Hambatan lain mungkin ini ya yang saya alami itu waktu, karena di sekolah saya itu kan ada 2 sesi, kelas pagi dan kelas siang. Nah kalau kelas pagi pulang langsung ada kelas siang masuk, jadi waktunya ini sangat terbatas, apalagi ruangannya ini nggak cukup. Jadi mungkin itu waktu dan tempatnya yang masih kurang maksimal. Ada berapa kelas? Kelas 6? Ada kelas 6 ada 3 kelas, kelas 5 ada 3 kelas, kelas 4 ada 2 kelas. Pagani saat ini mengajar Di kelas 4, 5, 6. Oh, di upper kelas ya, Iya. di upper kelas. Adakah tadi kelas pagi dan kelas sore ada? Saya tahun ini di kelas pagi semua. Kalau tahun lalu ada kelas pagi, ada siang. Sekarang pagi semua, selesai sampai jam 11. Sudah selesai dari situ. Adakah guru agama selain Pagani di sana? Berapa orang? Ada satu. Jadi saya ngajar pagi, dia ngajar siang. Bagaimana menurut Pagani? Adakah bantuan dari teman-teman mungkin? Bisa dijelaskan? Ya, ya alhamdulillah kami memang dari awal sudah merencanakan hal ini, berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan guru kelas, guru agama yang lain, termasuk kepala sekolahnya juga, wali murid. Jadi memang udah di planning dari awal. Jadi semuanya ini memang tujuannya untuk kemajuan sekolah kami paling ampuh itu tempat ini. Oke, satu sekali tadi Pagani menyebutkan ada kaitannya dengan orang tua ya. Adakah dukungan dari orang tua selama ini? Ya, alhamdulillah sih. Tujuan. Alhamdulillah selalu mereka selalu mendukung sih tentang apa namanya rencana-rencana tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan khususnya. Alhamdulillah semuanya mendukung, tidak ada yang istilahnya tidak ada yang berpikiran negatif dan sebagainya. Alhamdulillah dukungan 100%. Jadi dengan dukungan itu juga mempermudah kita, memberi semangat untuk saya khususnya untuk melakukan itu. Selain tadi dari rekan sejawat dan wali murid, adakah faktor lain yang menunjang kegiatan ini atau mendukung? Ya faktor lain ya itu karena apa namanya ya yang saya bilang tadi sarana prasarannya sudah ada musola dan sebagainya, terus apa namanya
perlengkapan kayak buku, jus sama semuanya ada, semuanya memadai. Strategi yang paling ciamik nih, mungkin kedepannya memberikan terobosan kali ya Pak Gani, kira-kira bisa disampaikan, silakan. Ya. Mungkin strategi saya yaitu tadi ya. Jadi saya itu memberi bimbingan khusus kepada anak-anak yang belum bisa atau sedang statusnya itu masih belum lancar. Jadi mau saya memberi bimbingan jadwal khusus kepada mereka. Jadi ada jadwal misalkan kelas 6 di hari Senin, kelas 5 di hari Selasa, kelas 4 di hari Rabu dan sebagainya. Jadi dengan itu anak-anak ini bisa terfokus gitu kan, jadi nggak berantakan gitu kan, dan tiap hari dicampur digabung terus satu enggak, jadi terjadwal gitu. Jadi itu strategi saya. Terstruktur ya. Oh, bagus banget ya. Jangka waktu, timing, masalah timing Pak Gani, bisa dijelaskan jangka panjang, jangka pendek, Ya, seperti itu mungkin. baik. Kalau untuk jangka pendek ya harapan saya memang anak-anak setelah tuntas dari sekolah SDN Lenteng Agung 11 ini yang memang mereka benar-benar bisa membaca Al-Quran. Tidak ada lagi yang nggak tahu huruf Al-Quran, karena itu sangat berbahaya untuk kedepannya dia, ya kan. Tapi untuk jangka panjang saya itu tadi harapan saya anak-anak konsisten. Jadi memegang teguh apa yang sudah dilakukan di sekolah itu dilakukan selanjutnya di SMP atau SMA, jadi mereka nggak berhenti di SD itu saja. Harapan saya sih itu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Untuk responsibility, tanggung jawab ini, apa komitmen Anda yang dibuat untuk rencana ini? Ya, komitmen saya yang saya buat ya karena saya sebagai guru agama ya memang harus itu dan wajib saya lakukan dan harus konsisten. Jadi saya memang butuh butuh kekuatan dari luar, dari dukungan dari warga sekolah, dari semua pihak, sehingga tanggung jawab itu bisa saya laksanakan dengan baik. Istilahnya nggak ada yang pengaruh negatif atau nggak ada omong-omong negatif yang takutnya saya ini menghambat tanggung jawab saya itu ke depannya. Harusnya saya bisa menjalankan dengan baik, karena ada kendala-kendala yang bertolak belakang, takutnya itu bisa berhenti di tengah jalan. Siapa dan apa yang membuat Anda bertahan untuk menjaga komitmen yang Anda buat saat selama ini? Baik, yang buat saya bertahan ya ini siswa. Jadi melihat banyak siswa yang memang mereka sebenarnya bukan anak yang istilahnya kasarnya bodoh gitu ya. Dia anak yang cerdas, anak yang tapi mungkin mereka karena kondisi di keluarganya adalah sebagainya, jadi mereka ada yang nggak ngaji karena orang tuanya kerja gitu dan lain sebagainya. Bukan berarti mereka itu nggak bisa, karena berdasarkan pengalaman itu dulu itu kelas 6 ada 4 kelas. Jadi ada anak ranking 1 itu umum yang masih ada UN itu. Oh. Tapi dia nggak bisa ngaji sama sekali karena setelah ditanya karena orang tuanya sibuk, nggak ada yang ngantar tempat ngaji, dengan anaknya juga nggak berani ngangkat sendiri. Oh, baik. Dan apa yang buat saya ini ya karena itu tadi saya sebagai guru agama ya memang tugas saya, tanggung jawab saya untuk menuntaskan buta huruf Al-Quran itu tadi. Bagaimana tindak lanjut Pak Gani setelah coaching ini? Ya, tindak lanjut saya setelah coaching ini memang bisa, harapan saya memang bisa berjalan sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan rencana saya. Jadi tidak ada lagi kendala-kendala yang terjadi saat kegiatan itu saya lakukan. Apakah Anda berani bertanggung jawab dengan komitmen yang Anda buat? Ya, saya harus bertanggung jawab karena memang ini tugas saya sebagai guru agama, di mana semua ada porsinya masing-masing, ada tanggung jawabnya masing-masing. Guru kelas tanggung jawab ini, guru olahraga tanggung jawab ini, nah guru agama tanggung jawabnya seperti itu. Jadi bukan untuk bermaksud untuk yang gimana-gimana, memang tanggung jawab saya sebagai guru agama ya memang harus mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Terima kasih Pak Gani atas waktunya saat ini, ilmu yang Anda ajarkan
berpahala mengalir seperti air. Terima kasih Ibu atas waktunya telah mendampingi kami berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Gani ya. Ya, gimana sekarang Pak Wali? Alhamdulillah Ibu lega banget Bu. Ya, coachingnya berjalan lancar Pak Wali. Alhamdulillah sesuai harapan. Baik, nah sekarang ini adalah sesi pasca supervisi ya Pak. Baik. Ada beberapa hal yang perlu saya ketahui dan akan saya sampaikan juga ke Bapak. Ya. Nah, Pak Wali, apa yang sudah Bapak lakukan nih saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana? Alhamdulillah setelah saya coachingnya adalah sepagani tadi, dan alhamdulillah sudah indikatornya sudah tercapai, bahkan solusi-solusi yang diharapkan sama si coach tersebut terjawab dengan sendirinya oleh beliau. Oh, artinya si coach sudah menemukan Solusi. solusinya ya, dan udah tahu ya kapan mau dijalankan gitu ya Pak. Sudah. Alhamdulillah. Nah, saya punya catatan nih Pak dari hasil observasi saya tadi, di mana tadi Bapak banyak sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Ada kemitraan, kemudian Bapak cukup kreatif membangun pertanyaannya gitu ya, dan mencoba mencari dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coaching gitu ya Pak. Namun ada beberapa yang nampaknya kurang komunikatif Pak. Di mana dalam setiap sesi coaching Bapak perlu mengambil data-data penting dari jawaban si coaching. Baik. Ya Pak, berikutnya akan seperti itu ya Pak. Baik. Oke, dan berikutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Dari Kompetensi coaching sebenarnya tadi saya udah jalankan. Yang pertama menjalankan dengan aktif, dengan baik. Yang kedua juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, ya. Dan saya juga lebih banyak mendengarkan tadi sih Bu. Cuman nanti kedepannya saya ingin mengembangkan lagi bagaimana caranya saya memberikan bukan wejangan sih Bu, tapi memberikan bukan solusi juga Bu. berikan apa dulu? Memberikan apa kira-kira Bu? Penasaran ya? Mendata dan mengulangi lagi dan menguatkan. Memberikan penguatan dong Bu kepada si coaching. Apa yang langkah-langkah yang diambil oleh si coaching. Itu ya Bu, seperti itu sih. Baik, terima kasih. Itu saja overall kegiatan coaching yang Bapak lakukan sangat bagus. Baik. Dan bagus juga untuk si coaching menemukan solusi-solusinya. Terima kasih Ibu. Baik, demikian ya Pak Selamat. pendampingan saya dalam demonstrasi ini. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Suci, apa kabar hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak Malik, saya sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke Bu Suci, tujuan kita hari ini bertemu, kita akan Ya. diskusikan pra supervisi ya. Kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Bu Suci sampaikan sesuai alur kita pada hari ini. Oke. Siap. Yang kedua, kompetensi apa dalam coaching yang akan disampaikan Bu Suci dan dikembangkan? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat coaching, yang pertama adalah kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam menetapkan tujuan dari coaching nanti. Dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif Pak. Oke, baik. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Suci nanti? Kalau yang secara spesifik itu ada dua Pak. Iya. Kemampuan mendengar secara aktif Iya. dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali. Indikator kesesuaian tujuan itu kira-kira pengembangan dan yang diinginkan Bu Suci seberapa besar persentase lah ya. Baik, yang saya inginkan nanti dari saat coaching adalah coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau mendapatkan langkah-langkah yang dapat dilakukan setelah coaching nanti Pak. Bagus sekali ya. Semoga nanti berhasil ya saat supervisi. Assalamualaikum Pak Karisma. Waalaikumsalam Bu Suci. Assalamualaikum Pak Malik. Salam.
Pak Karisma gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Cici sehat. Bu Cici gimana nih? Sehat? Sehat juga. Alhamdulillah. Tapi dari raut wajahnya Pak Karisma nampak kayaknya lagi ada masalah nih ya? Ya sedikit kendala lah gitu. Oh baik, Bapak sekarang lagi merasakan adanya kendala, boleh diceritakan Pak? Ke saya sharing dong, kendala apa yang saat ini Bapak rasakan? Jadi gini sih Bu, saya kan mengajar di sekolah olahraga Ibu ya. Jadi berbeda nih dengan yang lain gitu. Kita itu masuk jam 8.30 tiap harinya. Tapi saya sering lihat banyak yang terlambat Bu gitu. Jadi yang terlambat tuh kadang 5 menit, 10 menit, bahkan ada yang setengah jam Bu terlambatnya gitu. Oh baik, berarti tujuan Bapak menginginkan apa dari kejadian anak-anak SD terlambat ini Pak? Ya setidaknya saya ada sedikit solusi lah gitu buat menanggulangi hal itu biar depannya nggak terjadi lagi gitu. Oh berarti Bapak punya tujuan menemukan solusi daripada anak-anak yang terlambat saat Betul. ini, itu ya Pak? Gitu Bu. Baik Pak, untuk keterlambatan yang dirasakan oleh Bapak nih, kalau kita skor 1 sampai 10, keterlambatan anak-anak ini ada di posisi berapa Pak? 50-70% lah gitu. Oh, posisi 5 ya Iya. Pak, posisi 5. Dan Bapak mengharapkan nantinya tujuan Bapak tercapai, dan di angka berapa kedisiplinan anak ini terwujud Pak? Ya saya rasa 8 aja cukup Bu untuk langkah awal ya. Untuk kedepannya pasti 100% lah gitu. Baik Pak, Bapak menginginkan minimal angka 8 lah kedisiplinan anak ini ya Pak? Iya. Pak, anak-anak ini terlambat biasanya mereka berada di mana Pak? Ya, kalau saya lihat di depan Bu, kalau piket nih, saya lihat anak-anak tuh jam 8.30 baru pada jalan Bu gitu. Dari lapangan 7.30 7.30. ya. Maaf 8.30. Oh, baik. Jam 8.30. Artinya kan masuk sekolah 8.30, tapi anaknya 8.30 tuh masih ada perjalanan nih dari lapangan. Ya. Itu kan tidak langsung ke sekolah Bu, mungkin saja ke kamar dulu, mandi dulu, ganti baju dulu, langsung makan dulu ke mensa gitu kan. Setelah itu baru ke sekolah, itu kan bisa habis waktu sampai 30 menit Bu, dan terlambatnya juga bisa 30 menit itu. Oh baik, jadi Lama, gitu. waktunya masuk sekolah nyatanya anak-anak masih berada di lapangan gitu ya Pak? Iya, dan dalam perjalanan lah ibaratnya. Baik. Apakah Bapak pernah menanyakan kepada anak yang pernah terlambat nih? Ya, saya pernah Bu sekali 2 kali gitu tanya. Ya alasannya ternyata sesuai prediksi saya gitu. Coba prediksi. Selesai latihan jam 8.15 misalkan. Ya anak-anak 8.15 jalan sampai ke mes, mandi 10 menit gitu kan. Ganti baju 10 menit, makan lagi di sini 15 menit, 10 sampai 20 menit gitu. Ke sekolah tetap aja terlambat gitu. Oh, baik. Jadi Bapak sudah pernah juga menanyakan dan mereka mengatakan hal yang sama. Hal yang sama. Baik, Pak, di sekolah Bapak kan sekolah atlet ya, Pak? Iya. Apakah semua cabang olahraga atletnya terlambat seperti itu, Pak? Oh tidak Bu. Bahkan yang disiplin banyak juga gitu. Kayak tadi saya kasih nilai 50 kan 50%, artinya setengahnya seperti itu. Baik, untuk yang sering terlambat ini biasanya cabang olahraga apa, Pak? Yang masih ada latihan di jam 8.30? Oh ya. Yang saya rasa saya sering ketemu ya kalau di depan itu tinju Bu, sama atletik tuh gitu. Itu sering banget terlambat Bu. Hampir setiap hari gitu. Cabang tinju. Ya, yang kadang-kadang sepak bola Bu itu. Nah, setelah saya tanya sepak bola itu, ternyata kan mereka ber-22 Bu, satu timnya kan. Jadi itu kalau satu mandi yang lain nungguin. Baik. Jadi berangkat bareng, pulang bareng, jadi saling nunggu itu makin lama gitu. Baik, Pak, selama ini anak-anak yang terlambat itu memang dari cabang olahraga tertentu saja dan sekolah membiarkan, atau sebelumnya ada upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk menanggulangi keterlambatan ini, Pak? Ya, sebenarnya dari awal tahun kan sudah ada tata tertib Bu. Kita kan sudah menyepakati semua antara pihak sekolah, pihak pelatih gitu kan. Tata tertibnya sudah dijelaskan, masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu kan. Terus pelatih juga seharusnya sudah tahu Bu, gitu. Oh, baik. Dan mungkin tidak ada pengawasan atau laporan atau sebagainya, saya kurang paham sih, karena itu kan pengawasan bukan di kita ya, kita hanya melaporkan gitu.
Baik, berarti ada upaya yang pernah memang sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Betul. Komunikasi dengan pelatih udah pernah Betul, dilakukan. sudah dilakukan. Tapi nyatanya saat ini masih banyak juga ya terlambat. Betul Ibu. Baik nih Pak, kalau memang permasalahan yang cukup kompleks nih, Bapak sendiri nih punya rencana nggak untuk bagaimana meningkatkan kedisiplinan anak ini khususnya pada kehadiran? Oke. Kalau saya kan kemarin itu tata tertib hanya sekolah Bu yang membuat ya. Nah, kalau saya sebenarnya enaknya pihak pelatih pun diajak. Maksudnya membuat tata tertib itu pun diajak, jadi jelas pelatih maunya apa, sekolah maunya apa, itu harus ditemu. Nah selama ini yang saya rasakan karena sekolah saja yang bikin aturan itu, dan mereka juga bikin aturan sendiri, jadi aturan disatukan yang belum tentu sama. Nah alangkah baiknya kan di dalam satu ruangan yang sama membuat aturan yang sama, itu lebih enak lagi. Makanya saya ingin mencoba kalau bisa ya menyarankan ke pihak yang berwenang untuk melakukan itu. Oh berarti Bapak punya rencana untuk kolaborasi ya Pak ya? Betul. Kolaborasi dengan pelatih membuat tata tertib yang sama. Betul. Dan alurnya itu tujuannya bareng gitu ya Iya, Pak. betul. Jadi bukan pelatih bikin tata tertib, sekolah bikin tata tertib lagi, Iya. jadinya nggak nyambung. Nggak nyambung, Bu. Makanya tadi kita temukan anak-anak pada terlambat. Betul. Pak, kapan nih mau Bapak laksanakan? Ya, kita baru masuk minggu kedua Bu. Mm-mm. Minggu pertama kan kita MPLS, minggu kedua kita perkenalan dengan anak-anak di kelas ya. Nah itu pun sudah banyak yang terlambat gitu. Jadi saya rasa secepatnya sih Bu, mungkin besok akan saya lakukan itu. Saya akan coba menghadap ke kesiswaan terlebih dahulu, kesiswaan yang terdekat dulu. Nanti setelah kesiswaan mungkin bisa di follow up ke kepala sekolah gitu. Nah, jadi untuk rencana aksinya Bapak menginginkan besok sudah bisa Bapak lakukan. Ya, untuk dilakukan di minggu ketiga. Oh, dilakukan gitu. di minggu ketiga. Iya, benar. Biasanya kalau ada kolaborasi begini, SOP dari sekolah itu seperti apa Pak sampai ke pihak pelatih gitu? Ya, kalau SOP-nya kan sebenarnya tidak kita bisa secara langsung Bu, gitu karena kita ada yang namanya wali cabur. Oh. Tapi itu kan tidak menyangkut kebijakan. Yang namanya kebijakan kan urusannya dengan atasan ya. Nah itu harus dilakukan antara atasan dulu. Kalau ada kesepakatan antara atasan, nah baru bisa kita lakukan secara bersama-sama gitu. Oh, jadi kalau melakukan kolaborasi harus dari atasan dulu. Betul. Dan komunikasinya dari atasan ke Sama atasan. lalu- atasan ini boleh Pak dijelaskan sedikit siapa saja yang dimaksudkan Oh, atasan iya. ini Pak? Kalau di sekolah kita kan ada kepala sekolah Bu. Nah terus kita juga anak-anak ada dari dinas olahraga dan kementerian olahraga. Nah itulah kalau dari dinas olahraga yang bertanggung jawab kepalanya, itu artinya kepala satuannya gitu. Kalau di Kemenpora itu ada kepala bidangnya. Jadi itu yang bisa saling berkolaborasi. Nah kalau untuk ngobrol secara langsung sih bisa aja, tapi kan itu hanya sebuah obrolan ya, diskusi gitu ya, dan belum bisa dicantumkan di sebuah aturan gitu. Oh baik, berarti di sekolah Bapak ini banyak sekali ya Pak ya dinas-dinas yang saling Betul. terkait gitu Terkait, ya iya. Pak. Oh baik. Jadi Bapak rencananya di minggu ketiga, kemudian nih Pak siapa saja nantinya yang terlibat di dalamnya? Apakah hanya pimpinan saja atau ada hal-hal yang lain atau orang-orang tertentu yang diikutsertakan di dalam Oh ya. aksi nanti Pak? Kalau untuk perumusan tata tertib saya rasa semua harus dilibatkan. Bisa semua pelatih dan semua guru juga secara langsung kita berkumpul gitu. Itu kan lebih ideal ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa seperti itu, mungkin bisa ada perwakilan dari pihak terkait. Kayak tadi dari dinas olahraga dan kementerian olahraga mengirimkan wakilnya gitu. Kalau bisa langsung atasannya gitu. Jadi nanti bisa ada surat keputusan bersama untuk
pelaksanaannya kayak lebih enak gitu. Bapak berharap semuanya bisa terlibat di dalamnya. Betul. Tapi kalau memang ada momen tertentu mereka tidak bisa hadir, boleh diwakilkan. Oke Pak. Biasanya Pak kalau untuk merumuskan tata tertib dari berbagai macam kedinasan nih ya Pak, butuh berapa lama Pak? Ya inilah Bu, kendalanya di kita gitu, dari tahun ke tahun kita tidak pernah ada sebuah, bahkan tidak ada satu waktu yang kita harus bersama-sama gitu. Karena jadwalnya berbeda gitu. Anak-anak dengan pelatihnya kadang ikut kejuaraan berapa bulan tuh. Jadi kalau sekolah standby pasti, karena di hari kerja juga ada gitu ya. Nah itu jadi susah ambil waktunya gitu. Kadang kita mengundang juga tidak datang. Itu banyak sekali kendala begitu. Nah, dari Bapak nih kalau memang ada kendala, apa upaya-upaya yang bisa dilakukan Pak supaya kendala ini bisa diminimalkan? Jadi kendala kita sebenarnya dikomunikasikan Bu, tadi Iya. yang saya bilang itu memperbanyak komunikasi. Pertama yang termudah tadi saya bilang dari wali cabur langsung ke pelatih aja dulu, itu yang termudah gitu kan. Dia menanyakan anak-anak kok belum pada datang nih sekolah misalkan gitu di WA, atau misalkan wali cabur datang langsung ke tempat latihan itu, dimana jamnya sudah selesai bisa langsung ke pelatihnya, pelatih ini jamnya sekolah terus begitu. Untuk lebih tinggi ya Iya. kayak tadi itu rencana tadi. Jadi untuk mendisiplinkan anak ini, yang tadi komunikasi ya Pak Komunikasi, ya, penting. antara wali cabur dengan pelatih gitu ya, Betul. supaya kalau memang tata tertib belum dijalankan, hal yang paling mudah dilakukan komunikasi tadi ya Pak. Menurut Bapak nih, kegiatan atau rencana aksi ini siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sih Pak? Kalau pelaksanaan saya rasa semuanya sih Bu. Semua bertanggung Iya, jawab. semua bertanggung jawab. Guru dengan tanggung jawabnya harus memperhatikan murid kan, Oke. gitu. Anak-anak terlambat, kenapa, harus dicari tahu gitu. Anak-anak tanggung jawabnya, ya dia memang jam sekolah ya harus sekolah gitu. Terus kalau kita ngomongin pelatih, tanggung jawabnya apa? Ya menyesuaikan. Kalau jam 8.30 harus sekolah, berarti selesai latihan jam berapa? Gitu. Kalau atasan ya sama-sama mengingatkan bawahannya gitu, agar semua dilaksanakan dengan lancar sesuai aturan. Berarti semuanya terlibat. Dan harapan Bapak nih ke depannya akan seperti apa anak-anak ini Pak, dengan rencana tata tertib tadi? Ya, harapan saya ke depannya seperti tadi di awal Ibu tanyakan, kita 80% anak tidak terlambat untuk langkah awal. 80%. Iya betul. Bapak, harapan Bapak hanya 80% saja nih. Sementara, karena untuk mengubah seluruhnya kan susah ya. Oke. Gitu. Baik Pak, kalau begitu Pak, yang bertanggung jawab semua pihak dan rencananya akan Bapak lakukan di minggu ketiga ya Pak. Saya berharap nih Pak Karisma, semoga nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Dan setelah nanti pelaksanaannya sudah dilakukan, saya juga berharap kita bisa diskusi lagi ya Pak ya. Siap Bu. Kita bisa ngobrol kayak begini lagi ya. Saya pengen tahu deh keberhasilan seperti apa gitu ya. Siap, Bu. Baik Pak Karisma, setelah ngobrol dengan saya nih, umpan balik yang Bapak rasakan saat ini gimana sih Pak, perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah sih Bu. Jadi setelah ngobrol, Ibu mengarahkan saya untuk ke hal-hal yang apa ya, yang direncanakan sama saya lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa jalan gitu. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Pak Mulid, terima kasih. Sama-sama, Bu Suci. Sukses selalu buat Bapak berdua ya. Terima kasih Pak. Berapa menit Pak? Gimana perasaan Bu Suci setelah mengcoach Pak Karisma tadi? Ya alhamdulillah Pak, tadi udah berjalan lancar sesi coaching bersama Pak Karisma. Saya melihat ada rasa kepuasan gitu ya Pak di matanya Pak Karisma gitu. Wah. Ketika coaching, alhamdulillah Pak Karismanya menemukan sendiri Pak solusi dari langkah-langkah dari permasalahannya, lalu ia mendapatkan
langkah-langkah perencanaan aksinya gitu Pak. Wow, secara tidak langsung indikator pencapaiannya udah tercapai ya. Alhamdulillah Pak, alur Tirta ya Pak ya. Betul. Tujuan, saya udah menemukan tujuan Pak Karisma. Ia menginginkan kedisiplinan anak meningkat gitu ya Pak. Kemudian saya mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapinya, dan Pak Karisma juga sudah mampu membuat rencana-rencana aksi ke depannya, dan tanggung jawab dari kegiatan itu sudah kita ketahui bersama. Untuk tanggung jawab juga sudah. Sudah Pak, Alhamdulillah. ya. Berarti untuk keempat instrumen sudah terselesaikan ya. Alhamdulillah Pak. Baik, yang kedua, saat Bu Suci mengadakan sistem coaching sebagai coach kepada Pak Karisma tadi, saya sudah mencatat di sini beberapa catatan Bu Suci ya. Yang pertama di sini saya menyampaikan hasil observasi aja ya Bu Suci ya. Alhamdulillah di sini udah bagus, udah berkembang, kreatif juga udah. Terus yang kedua di sini menemukan masalah juga udah bagus. Terus di sini juga Bu Suci udah lengkap ya. Alhamdulillah Bu Suci. Yang ketiga Bu Suci, Iya, Pak. untuk kompetensi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya setelah coaching berlalu ini bagaimana Bu Suci? Apa yang diinginkan dikembangkan? Ya, kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan lagi sebenarnya kompetensi yang 3 kompetensi itu cukup bagus, cuma memang perlu ditingkatin lagi pada saya mampu memberikan Pak, kehadiran penuh gitu pada saat Pak Karisma menyampaikan permasalahannya gitu Pak. Oh baik. Tadi Karena- ada sedikit dalam mungkin di saat Tidak perjalanan ada penuh. Pak. Tapi saya berpikir mungkin akan kalau saya bisa menghadirkan presiden saya lebih baik, mungkin saya bisa menggali hal-hal yang lain dari masalah-masalah Pak Karisma tadi gitu Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saat ini sudah selesai hasil observasi pada kesempatan kali ini. Semoga saya selalu Bu Suci ya. Oke, baik. Oke,